Hai guys, udah nggak kehitung berapa banyak dari kalian yang minta kita untuk nge-review LG G6. Nah, setelah kita cobain 2 minggu, ini dia reviewnya. Setelah sempat berspekulasi dengan desain modular pada G5, kini LG G6 hadir dengan desain basic, tidak neko-neko. Dan untuk pertama kalinya sejak merilis G4 dulu, LG merancang G6 dengan desain unibody. Yap, baterai milik G6 sudah tertanam di dalamnya. Tidak ada bagian yang bisa dilepas atau dibuka. Untuk memasukkan SIM card atau microSD, bisa menggunakan SIM card ejector. Oh iya, satu kesamaan lain antara G6 dengan G5 atau V20 adalah tombol power yang ditempatkan di sisi belakang. Seperti biasa, tombol ini masih berfungsi sebagai sensor sidik jari. Meski desainnya tergolong basic, LG tetap layak disebut pionir dalam menciptakan smartphone layar besar dengan bodi compact. LG G6 punya layar memanjang 5,7 inci dengan aspek rasio 18:9, bukan 16:9 seperti pada umumnya. Tapi, dimensi keseluruhannya hampir sama dengan Huawei P10 yang notabene punya layar hanya 5,1 inci. Tepian atas dan bawah layarnya tipis, tepian samping kiri dan kanan layarnya lebih tipis lagi. Karena bagian dagunya tipis, maka LG menempatkan tombol-tombol navigasi di dalam layar. Sementara di bagian dahinya turut disertakan LED indikator untuk notifikasi. Punya bodi super compact, LG G6 ternyata tidak tipis-tipis amat. Ketebalan bodinya yang mencapai 0,8 cm ini membuatnya jadi terasa meyakinkan dan kokoh. Selain rangkanya yang kokoh, bodi belakangnya yang terbuat dari kaca juga sudah dilindungi Gorilla Glass 5. Sedangkan pada layarnya sudah dilapisi Gorilla Glass 3. Plus, satu hal yang baru disertakan yakni sertifikasi IP68 tahan air dan debu. LG G6 datang membawa LG UX versi 6.0 berbasis Android 7.0. UI ini tidak membawa banyak perubahan dari yang sebelumnya ada pada LG V20. LG UX 6.0 menawarkan 3 jenis home screen, yakni tanpa app drawer, dengan app drawer, dan easy home dengan icon dan tulisan yang besar-besar. Anda yang gemar mengubah tampilan UI juga bisa memanfaatkan beberapa theme yang sudah disediakan, meski jumlahnya tidak terlalu banyak. Ada pula shortcut untuk mengaktifkan kamera atau mengambil screenshot dengan cepat, yakni dengan menekan tombol volume up atau volume down 2 kali. Untuk menjaga kesehatan sistem miliknya, LG juga menyertakan aplikasi bawaan bernama Smart Doctor. Fungsinya mulai dari menghemat baterai, menghapus file-file sampah, hingga menguji fungsi beragam hardware di dalam smartphone. Karena LG G6 punya rasio layar memanjang 18:9, maka LG pun menyediakan pengaturan untuk mengubah rasio tersebut. Pasalnya, kebanyakan aplikasi smartphone saat ini dirancang untuk rasio layar 16:9 bukan 18:9. Jadi, ukuran tampilan beberapa aplikasi terutama game third party yang terinstall bisa disesuaikan. Tapi setelah kami coba, nyatanya tetap tidak bisa tampil full screen. Game Super Mario Run atau Clash Royale misalnya. Tampilan defaultnya tidak full screen, di mana ada black bar di sisi atas dan bawah layar. Jika kami paksa set full screen, maka tampilannya jadi terpotong. Tapi meski kurang optimal untuk beberapa aplikasi tertentu dan terutama game, rasio layar memanjang pada G6 ini sangat asyik untuk browsing atau menjalankan multi-window seperti ini. Layarnya lebih luas. Oh ya, bicara soal layar, LG G6 masih menyediakan fitur Always On Display mirip seperti milik Samsung. Agak disayangkan sebenarnya ketika mengetahui LG memutuskan untuk menggunakan CPU Snapdragon 821 ketimbang 835. Bagaimanapun juga, keputusan ini diambil karena LG tak mau menunda-nunda kehadiran G6. CPU ini ditemani RAM 4GB, storage 64GB, serta ditunjang baterai 3300 mAh. Dibanding G5 atau V20, kali ini kami merasa cukup puas dengan ketahanan daya G6. Screen on time yang kami dapat bisa menyentuh angka 4 atau bahkan 5 jam. Pada V20, SOT yang kami dapat hanya sekitar 3 jam. Dibanding prosesornya, sebenarnya kami lebih tertarik dan penasaran dengan layar milik G6. Selain memanjang dengan rasio 18:9, layar ini juga punya resolusi ekstra tinggi dan tidak lazim, yaitu 2880 x 1440 pixel atau dikenal dengan istilah Full Vision. Kami menilai layar ini memang lebih baik dari layar LG V20. Terutama soal kerapatan layar di mana teks tersaji dengan lebih crispy. Tapi sayang, penggunaan resolusi yang kelewat tinggi ini terkadang terasa memberatkan saat bermain game. Mayoritas game yang kami jalankan pada G6 memang terasa sangat lancar dan smooth. Tapi sedikit catatan, kami sempat mengalami frame per second yang drop saat bermain clan battle pada Clash Royale. Ketika ada banyak pasukan ditambah efek spell, terjadi penurunan frame per second, meski tidak terlalu mengganggu.
Nah, buat Anda yang bertanya skor Antutu, LG G6 yang kami uji ini menghasilkan skor 133.000 poin. Oh ya, perlu diketahui, unit yang kami review ini adalah versi Korea, karena G6 memang belum dijual secara global. Unit versi Korea ini membawa chip DUC Hi-Fi 32-bit, yang bakal meningkatkan kualitas suara saat menggunakan headset. Anda tidak perlu bertanya bagaimana kualitasnya, karena DUC Hi-Fi pada smartphone flagship LG tidak pernah mengecewakan. Sementara untuk kualitas loudspeakernya juga tergolong memuaskan dan terdengar lantang meski hanya ada satu speaker dengan sistem mono yang terletak di sisi bawah. LG G6 membawa konfigurasi kamera yang mirip dengan V20, yakni 2 kamera utama dan 1 kamera selfie. Tapi resolusinya berbeda. 2 kamera utama LG G6 punya resolusi kembar, yakni 13 megapiksel. Kamera yang kiri adalah kamera wide angle, tidak disertai autofocus dan punya aperture f2,4. Sedangkan kamera yang kanan memiliki angle normal dilengkapi PDAF, 3-axis stabilizer, dan aperture f1,8. Anda yang sudah biasa menggunakan smartphone flagship LG pasti familiar dengan interface kameranya. Tapi kali ini ada sedikit perbedaan di mana ada mode square. Mode ini bakal membelah tampilan layar jadi 2, kiri sebagai viewfinder dan kanan untuk tampilan hasilnya secara langsung. Atau bisa juga untuk memotret sekaligus dengan kamera depan dan belakang. Seperti yang sudah-sudah, hasil jepretan kamera normal angle-nya sangat memuaskan, tajam dan andal saat low light. Pun begitu, dengan kualitas videonya yang ditunjang 3-axis stabilizer sangat memuaskan. Sementara kamera wide angle-nya lebih tajam dengan resolusi lebih tinggi dari V20 terdahulu. Tapi kini efek fisheye-nya jauh berkurang, sehingga tidak terlalu melengkung. Beralih ke kamera depan. Entah mengapa LG masih setia dengan resolusi 5 megapiksel. Kamera ini punya 2 angle, yakni normal dan wide. Ketika menggunakan angle lebar, kamera ini bakal hasilkan efek distorsi yang kentara seperti ini. Untuk Anda pengguna wanita, LG juga menyediakan mode Beautify, plus sangat banyak live filter seperti Instagram. Kedua fitur ini tentunya sangat menarik, tapi sayangnya belum cukup untuk mendongkrak kualitas fotonya. Dengan resolusi standar dan aperture f2,2, kamera depan G6 tidak bisa diandalkan saat memotret indoor. Anda baru akan mendapatkan hasil yang oke saat memotret outdoor saja. Meski bukan modular, LG G6 tetap layak disebut revolusioner karena berhasil menghadirkan smartphone layar besar yang super compact. Hardware-nya pun kencang, meski bukan yang terkencang untuk tahun ini. Dan seperti biasa, kemampuan kamera utamanya ada di atas rata-rata, baik untuk memotret maupun merekam video. Tapi kalau yang Anda inginkan adalah smartphone terkencang tahun ini, ada baiknya untuk menunggu LG V30 atau mungkin Galaxy S8.